Baik, untuk selanjutnya saya minta Mas Karisma ya. Mas Karisma untuk menyampaikan. Nah, sesudah itu mungkin nanti Pak Eko Sulistyo. Nah, ada juga di sini Dr. Yan, Abah Anton, Kang Maman, nah, udah hadir, nanti kita bergilir. Terima kasih. Sekarang Karisma dulu coba, silakan. Terima kasih. Yang lainnya masuk ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat para peserta Zoom meeting kali ini, tidak bisa saya sapa satu persatu, tetapi saya mencoba, sebetulnya sudah terangkum semua ini dalam program kerja dan juga semua yang telah disampaikan oleh para tokoh yang hadir di sini. Bagaimana dari Prof. Mas Kelik, ada call center, Pak Yudi Krisnandi, sinergitas semua elemen, dan advokasi masyarakat, Big Data, Pak Marsya Daryatmo, Purnawirawan, bahwa relawan ini harus menjadi katalisator kerukunan, mengadvokasi juga, Pak Zudan bahkan juga membackup dengan data kependudukan. Matiin dong, Bi. Langsung matiin, udah selesai ngomong langsung matiin, jadi jangan aku pegang-pegang sini. Oh, aja. Ya, maaf Mas Karisma, suaranya tidak terdengar. Mungkin terputus atau agak pencet. Belum. 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 Cek. Ya, Cek satu, cek. Oke. Baik Pak, saya ulangi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, Pak Ketua terutama, sudah disampaikan tadi oleh Mas Kelik Wirawan bahwa kita butuh call center, Pak Yudi Krisnandi butuh sinergitas semua elemen untuk mengenai anjuran pemerintah prokes dan mengadvokasi masyarakat dan perlunya big data untuk mempermudah sinkronisasi. Dari Bapak Daryatmo Marsya Purnawirawan menyampaikan katalisator kerukunan, memperjelas posisi sebagai pembantu pemerintah, mengadvokasi masyarakat tentang vaksin. Mas Zudan sudah jelas karena beliau adalah Dirjen Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, beliau bahkan sudah siap untuk membackup dengan data kependudukan yang jelas. Lalu dari Bu Sri Puguh, bagaimana sosialisasi masif yang benar tentang pemahaman tentang COVID dan bagaimana menciptakan mental keberanian. Saya rasa program kerja sudah mencakup itu semua, bahkan tadi di chat juga ada disampaikan bahwa dibutuhkan penanganan juga terhadap pengangguran yang muncul yang diakibatkan daripada pandemi ini. Saya rasa motivasi dan tujuan daripada relawan dan rapat ini sudah jelas, dan relawan sudah menyatakan siap bersinergi, maka yang kita butuhkan adalah tinggal sistem yang membutuhkan leadership, sehingga struktur akan jelas, struktur akan menentukan pembagian tugas, bagaimana tugas ini dijalankan dengan komitmen dan tanggung jawab. Karena jika tanpa leadership dan tanpa sistem yang jelas, ini hanya akan menjadi wacana dan impian, sedangkan pertempuran ini bukan wacana dan bukan sebuah impian. Bahaya ini sudah di depan mata dan
banyak kawan-kawan di sekitar saya, keluarga saya sudah juga menjadi korban daripada COVID ini. Jadi sebaiknya Pak Kris, ini segera kita tentukan dan dengan langkah-langkah, kita tinggal mendetailkan langkah-langkah daripada program kerja yang sudah disampaikan Pak Kris di awal daripada rapat ini. Dan kita tidak punya banyak waktu Pak Kris, ini betul-betul kawan-kawan kita, saudara-saudara kita sudah terenggut satu persatu. Jadi saya mohon dengan saya berminat bergabung di relawan ini karena memang kita butuh penanganan cepat dan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat yang sampai dengan saat ini masih saja dipecah belah, dipolitisir, dan masih ada peran kepentingan bisnis di dalamnya. Jadi saya harapkan dengan relawan ini Hilang lagi suaranya. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pahami. Lalu bagaimana kepengurusan dan sebagainya? Mungkin lanjut, silakan Mas Karisma. Hilang tadi, mungkin ditambahin sedikit. Hilang suaranya. Yang terakhir. Baik, hilang masih. Baik, nanti lagi. Nanti kita sambung lagi aja. Oke, tidak apa-apa. Baik. Jadi terima kasih. Jadi memang kita segera perlu ada struktur, leadership yang tangguh, kepengurusan dan sebagainya. Kita bentuklah pengurus hari ini. Nggak ada masalah buat kita. Siapapun yang memimpin monggo-monggo saja. Jadi yang jelas bantuan-bantuan sudah mulai masuk, sudah menghubungi ke kami bahwa ada yang mau drop APD, ada yang mau bahkan posko-posko bantuan, posko dapur umum sudah kita bentuk di 3 lokasi di Jakarta. Kita mulai dari Jakarta dulu, kemudian nanti Surabaya. Surabaya tadi seharusnya saya mudah-mudahan Pak Heru Cahyono, Sekda Provinsi hadir di sini. Tadinya mau kita berbincang-bincang hari Rabu, posisi saya ada lagi di Jakarta, sehingga agak sulit untuk ke Surabaya untuk membahas bagaimana penanganan COVID-19 khususnya di Jawa Timur dan Surabaya. Tapi prinsipnya secara pribadi Pak Heru Cahyono mudah-mudahan hadir mendukung daripada gerakan relawan ini. Demikian juga nanti saya akan koordinasi dengan Ibu Gubernur dan Bu Wagub bagaimana sinergitas daripada masyarakat, pengusaha, dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota ini dapat dikoordinasikan, disinergikan dengan baik sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman yang bicara terdahulu. Baik, untuk selanjutnya kami minta Eko Sulistyo dulu, Pak Eko Sulistyo dulu. Ya, silakan. Mas Eko Sulistyo. Silakan. Eko Sulistyo. Nomor 7. Oh, sudah tidak mungkin Kiai Maman masih ada, silakan. Kita lihat daftar nama Kiai Maman, silakan. Maman Manul Haq. Siap. Ya, baik, monggo Kiai Maman sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Terima kasih Mas Kris. Saya sudah menyimak semua pembicaraan dari mulai Mas siapa tadi, Pak Dubes, lalu Pak Dirjen, dan lain sebagainya. Intinya adalah bagaimana kita membentuk sebuah gerakan yang sistematis, militan, dan transparan. Jadi kata kuncinya itu adalah membangun gerakan yang sistematis, kita militan, dan transparan. Oleh sebab itu ada 2 hal yang penting. Yang pertama, kita harus melakukan sinergitas, terutama dengan pemerintah, dengan Satgas COVID, karena kita tahu bahwa keterbatasan Satgas COVID pun betul-betul hari ini sangat terasa, sehingga ketika kita hadir, gerakan ini sangat membantu. Jadi jangan sampai ada tumpang tindih, jangan sampai ada seolah-olah kita mengajari pemerintah juga. Dalam
satu pertemuan terakhir saya dengan Presiden di Istana Negara misalnya, Presiden mengatakan bahwa pilihan untuk lalu belum lockdown itu pilihan ternyata yang hanya didukung oleh Presiden dan satu menteri. Sedangkan menteri yang lain sebenarnya sudah meminta untuk lockdown. Nah, ini juga yang harus dijadikan kekuatan bagi kita bahwa kita hadir untuk membantu pemerintah. Itu sinergitas pertama, Pak Kris. Sinergitas kedua, kita tahu ada relawan-relawan yang sudah bergerak, relawan oksigen, lalu juga Dr. Tompi misalnya sudah menggagas rumah sakit darurat. Kita udah komunikasi dengan Menseknek, Pak Pratikno, dengan Pak Menkes, dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi bagian dari penting kita bahwa gerakan ini akan merangkum begitu banyak orang-orang yang melakukan upaya melawan COVID-19 ini. Nah, termasuk di dalamnya beberapa relawan di daerah misalnya mereka yang sudah siap untuk melakukan apa yang disebut tadi oleh Pak Laksamana sebagai advokasi atau Mas Krisnandi nyebutnya edukasi dan advokasi. Nah, itu ternyata masih juga kita dihadapkan tantangan orang yang nggak percaya vaksin, yang anggap COVID ini adalah konspirasi, dan lain sebagainya. Nah, ini pun harus dilakukan secara masif. Jadi ada satu bagian dari kepengurusan kita nanti yang khusus untuk innal hasanat yudhibna sayyiat, membuat narasi-narasi positif yang melawan narasi negatif. Nah, yang terakhir Pak Kris, saya membaca Mas Mujib misalnya bilang, saatnya kita bergerak aja. Bergerak, apa yang bisa kita lakukan, termasuk kita mempertanyakan sampai hari ini, sudah 10 hari dari PPKM darurat ini, bansos belum turun. Sementara masyarakat sudah menjerit di mana-mana. Saya merasakan sekali bagaimana masyarakat terutama di dapil saya dan beberapa orang yang WA ke saya itu sangat kesulitan. Nah, maka saya usul bahwa perlu ada call center, perlu ada WA center, sehingga semua keluhan-keluhan itu masukkan, lalu kita pilih-pilih, dan lain sebagainya, lalu mana yang kita kerjakan untuk menyampaikan informasi itu kepada Satgas COVID, menyampaikan kepada kementerian terkait, untuk barusan Prof. Juldan sudah memberikan kepada kita sebuah alternatif juga agar kita hari ini mulai soal KTP, soal identitas dan lain sebagainya, ini menjadi sangat penting. Saya rasa itu poinnya. Gerakan yang sistematis, militan dan transparan itu harus kita mulai sekarang aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Terima kasih Pak Grace dan semuanya. Sehat dan jaga prokes semuanya, terutama Mas Karisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalam. Baik, nomor HP silakan untuk di chat sekretariat, nanti dicatat dengan baik. Kita ada grup juga. Baik, untuk selanjutnya apa yang telah disampaikan bahwa gerakan relawan yang harus masif harus segera kita lakukan, dan kemudian masalah kelembagaan struktur itu adalah majemuk, kolektif kolegial, simpel, kita susun dengan baik, dan yang terpenting adalah bagaimana agar program ini bergerak dan berjalan. Dan juga sudah banyak yang WA ingin menjadi tim. Nah, kita senang nanti semua yang ingin menjadi tim bidang apa langsung WA, diberikan posisi-posisi apapun karena ini adalah gerakan kemanusiaan. Baik, selanjutnya Mas Hartoko ya. Mas Koko. Silakan. Siap. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Kris. Pertama, teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa hari ini kita semua dikasih tontonan yang sebetulnya jelas-jelas terlihat adanya ketidakseragaman. Adanya ketidakseragaman, contoh yang pertama adalah ketika kita bicara Indonesia melawan COVID, kita belum melihat bagaimana Bapak Presiden kita dengan seluruh jajaran kementeriannya punya satu suara. Ini bisa langsung kita sampaikan. Kedua, kita tidak melihat bahwa gerakan nasional kesehatan kita yang selama ini kita gadang-gadang itu hebat, itu sampai hari ini ternyata di bawah kita masih melihat bagaimana Kementerian Kesehatan dan IDI sendiri, Ikatan Dokternya sendiri,
masih sering kita melihat banyak hal yang ada ketidaksamaan. Nah, ini perlu diluruskan. Yang ketiga adalah kita selalu menyatakan bahwa yang terpapar COVID itu adalah target utama. Sementara ada 200 juta lebih masyarakat kita yang memang belum terpapar, tetapi mereka mungkin 30%-nya terpapar secara ekonomi. Bayangkan sudah 1,5 tahun ini kita semua disaksikan dengan bagaimana UMKM kita tidak bisa berjalan, apalagi pada saat PPKM seperti ini. Untuk itu, saya mewakili teman-teman sebagai relawan, kita menghimbau. Yang pertama, Gerakan Indonesia Melawan COVID, Bapak Presiden, Kementerian, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RT RW, itu punya satu suara yang sama. Malam ini pun sekali kalau memang Bapak Presiden berkenan, itu bisa dilakukan. Yang kedua, Gerakan Kesehatan Nasional, kita sangat berharap Kementerian Kesehatan, ID, Rumah Sakit Nasional, Rumah Sakit Kabupaten setingkat kota, bahkan klinik-klinik, punya narasi yang sama. Itu bukan satu hal yang sulit. Yang ketiga tadi ya, kalau kita bicara orang terpapar COVID, yang terpapar itu bukan hanya yang menjadi korban, akan tetapi korbannya ada dua, keluarganya juga. Bayangkan ketika seorang anaknya terpapar COVID, orang tuanya tidak punya pekerjaan, si anak melihat orang tuanya yang tidak punya pekerjaan, pasti akan turun imunnya. Orang tuanya ketika tidak mampu memberikan yang terbaik untuk anaknya, dia akan turun juga imunnya. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan baik di sore hari ini, kita semua mari melihat COVID ini, melihatlah dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Apa bentuknya? Buatlah narasi yang sama. Buatlah semangat yang sama. Jangan hanya untuk yang kena, yang belum terpapar sama, karena mereka terpapar juga secara ekonomi. Jadi sekali lagi, pada kesempatan ini, yang pertama adalah bagaimana narasi Bapak Presiden kita sampai ke kelurahan, sampai RT RW itu sama. Yang kedua, Gerakan Kesehatan Nasional, bagaimana Kementerian Kesehatan kita, bagaimana ID kita, bagaimana rumah sakit umum kita, bagaimana klinik-klinik dari Sabang sampai Merauke ini punya semangat dan aturan yang sama. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan, sekali lagi ini sangat penting, lebih dari 200 juta orang yang belum terpapar secara COVID, tapi terpapar secara ekonomi. Ini sangat penting. UMKM adalah tulang punggung kita. Apabila kita tidak bergerak ke sana, sebetulnya yang terpapar mungkin sudah puluhan juta, akan tetapi bentuknya bukan COVID-19, tapi ekonominya. Jadi sekali lagi, kesempatan ini rasanya bukan satu hal yang sulit apabila kita segera bergerak, bisa malam ini, bisa besok, agar supaya narasi ini bisa kita sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa kebersamaan kita, semangat kita harus sama dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi itu Pak Kris Budiarjo yang ingin saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia, maju terus, sehat terus. Terima kasih Mas Koko, bahwa kita harus satu narasi. Dan memang ya, politik kesehatan kita pun belum satu. Kemudian juga pemerintah, antara gubernur dan presiden pun kadang-kadang tidak satu suara. Ini memang ya kita doronglah nanti bersama-sama. Yang penting masyarakat satu suarakan. Nah, kalau gubernur nggak satu suara, rakyat bersama presiden nggak satu suara, kira-kira itu aja yang penting. Jadi sambil kita menunggu yang lainnya. Luar biasa, narasi itu menjadi sangat penting, dan di program kita juga sudah ada, mungkin itu masukan dari Mas Koko, saya kan membacakan aja. Terima kasih, karena waktu juga saya tidak akan menanggapi satu persatu. Saya lanjut saja, Pak Anton silakan. Anton Carlian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Kris, terima kasih. Saya bisa ikut bergabung di sini. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan tadi saya kira uraian-uraian yang disampaikan oleh yang lain itu sudah sangat lengkap. Di sini mungkin saya hanya ingin menambahkan hal-hal yang mungkin belum tersampaikan, karena tadi program sudah jelas, sudah sangat bagus, tetapi kalau menurut saya mungkin daripada banyak-banyak program, mendingan 1 atau 2 program saja yang merupakan program unggulan yang betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dimulai dari Jakarta. Selain struktur yang sudah ditetapkan, apa sebetulnya? Jadi saya sangat setuju tadi ada sebuah call center. Call center itu sendiri adalah untuk belanja masalah. Masalah apa sesungguhnya yang sangat diperlukan? Karena mohon maaf mungkin percuma kita banyak program itu sendiri, tetapi saat ini tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Misalkan saat ini yang sedang ramai butuh oksigen. Saat ini yang sedang ramai butuh ambulan. Nah, bagaimana agar kita bisa mengadakan ambulan, bisa mengadakan oksigen. Dan di samping ini karena ini perang total, mau menembelin bolong-bolong masyarakat, sehingga tolok ukur keberhasilan kita ini tentu saja salah satunya adalah di quick response. Bagaimana kita merespon permasalahan-permasalahan masyarakat itu bisa diselesaikan dengan segera. Nah, misalkan sekarang yang masih menjadi masalah salah satu narasi negatif yaitu adanya sekelompok masyarakat yang memang kurang percaya bahwa COVID ini tidak ada, bahwa kita harus menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa dengan konsepsi-konsepsi agama. Nah, ini kita harus betul-betul bisa ya mengkanternya dengan segera, dengan menampilkan mungkin beberapa ya tokoh-tokoh agama yang di samping itu di sini yang paling diperlukan yaitu edukasi terhadap masyarakat itu sendiri, dan ini bukan hal yang gampang. Menurut saya yang paling gampang adalah sekarang kan sedang belajar melalui daring gitu kan. Nah, justru mungkin di salah satu kurikulum ini ada kurikulum darurat baik dari mulai tingkat SD sampai dengan tingkat ya universitas, ya hanya 1 jam saja seluruh Indonesia menerangkan tentang COVID ini, sehingga di sini ada ketahanan individu dari masing-masing siswa melalui kurikulum tersebut. Nah, juga di sini edukasi lewat pendidikan ini saya kira sangat efektif, karena kalau kita di media ya mungkin saja ada perlawanan-perlawanan, ada pertentangan-pertentangan, tetapi ketika kita melalui edukasi ini akan menjadikan suatu bahan sehingga mereka pun juga punya ketahanan masing-masing. Dan yang paling terakhir saya kira mohon eksistensi kita sebagai relawan ini pun juga agar bisa ya istilahnya diterima oleh tim Satgas. Karena untuk bisa mensinergikan ini apa identitas kita. Nah, sehingga ketika kita melakukan aksi pun juga nanti tidak malah dipertanyakan oleh tim Satgas yang sudah ada. Jadi perlu adanya sinergi khusus, MOU kerjasama bagaimana caranya dengan tim yang sudah ada, sehingga keberadaan kita pun juga tidak dipertanyakan. Dan tentu saja selanjutnya mungkin kita pun juga perlu adanya satu koordinasi khusus dengan tim-tim pemerintah yang sudah ada, karena kita pun juga tidak mungkin bisa melaksanakan hal-hal yang mungkin saja itu merupakan bagian dari tim Satgas
kita hanya sebagai penghubung. Dan yang terakhir sekali, mari kita ciptakan disiplin nasional melalui disiplin individu, sehingga gerakan perang total ini merupakan sebuah gerakan disiplin individu, karena keberhasilan dari negara-negara lain bisa menekan angka COVID ini adanya disiplin individu masyarakat tentang proses atau prosedur kesehatan ini sendiri. Saya kira demikian. Terima kasih. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Salam sehat. Terima kasih Pak Anton, luar biasa pandangan beliau. Dan ini kami tidak akan tanggapi satu-satu karena masih banyak bicara. Dan ini sampai malam siapapun yang telah chatting untuk mau bicara akan diberi hak bicara. Sehingga kita akan tampung apa yang harus kita lakukan. Sesudah itu kita akan masuk, nanti ada tahap 2 yaitu setelah maghrib. Dan sampai kita ke pengurusan nanti kita bentuk pada hari ini. Jadi luar biasa, nanti kita akan siapa bergabung dan siapa menjadi apa, strukturnya seperti apa akan saya sampaikan dalam rangka melaksanakan program dan serta juga program-program ini. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan kepada siapa Mas? Pak Anwar Sadat. Pak Anwar Sadat, silakan. Pak Anwar Sadat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Anwar Sadat dari Jawa Timur, Surabaya. Silakan. Salam sehat semuanya. Saya menyimak tadi yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tadi, semuanya isi, semuanya substansi. Bukan kulit itu daging semua itu. Menurut saya ini catatan penting buat kita. Saya rasa memang butuh gerakan bersama ya. Dan saya sangat percaya bahwa bangsa kita ini kan bangsa yang memiliki tenggang rasa, gotong royong ya, tepos liro, yang menurut saya ini ya di samping tantangan yang berat ya terkait dengan COVID-19, saya kira ini juga akan membuktikan bahwa sebenarnya kita ini bisa bergerak bersama sebagai civil society. Ini penting menurut saya, ini kedewasaan kita di dalam bangun itu. Dan saya sependapat bahwa edukasi itu menjadi sangat penting, baik edukasi kepada masyarakat secara umum maupun edukasi bagi mereka yang terkonfirmasi, supaya mereka tidak semakin mengembangkan suatu persepsi yang semakin membuat masyarakat menjadi panik gitu. Dan tentu kita bergerak dengan seluruh kemampuan yang kita miliki, dengan seluruh kewenangan yang kita miliki di tempatnya masing-masing, bahwa gerakan ini harus berbasis pada potensi dan kemampuan dan kesadaran ya yang dimiliki oleh masing-masing, dan nantinya bergerak bersama pada satu titik, dan itu bagi saya akan menjadi suatu gerakan yang luar biasa itu. Dan menurut saya, Mas Kris, terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk berbicara di forum yang sangat terhormat ini, dan saya rasa menurut saya sebagai penggagas ya saya mengusulkan supaya Mas Kris Budiarjo yang memimpin gerakan ini, supaya filosofi gerakannya sudah dapat gitu, sehingga arah gerakan kemana, saya kira apa yang digambarkan dari pembicaraan sejak awal tadi sudah menggambarkan apa yang harus kita lakukan. Nah, di Jawa Timur juga kita tahu bahwa di lembaga DPRD misalnya, kita bangun suatu komunikasi yang seimbang ya dengan pemerintah, bahwa kita ini masalah kita semua, ini bukan masalah pemerintah, ini masalah bangsa kita. Oleh karena itu siapa yang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam proses mengatasi keadaan ini ya harus terlibat bersama-sama. Karena itu teman-teman saya minta sudah nggak usah berkantor dulu sementara ini gitu, berkantorlah di tempat rakyat gitu, karena memang mereka lah yang lebih membutuhkan keberadaan orang-orang yang memiliki kesadaran ini untuk bersama-sama menanggung penderitaan yang mereka alami. Dan di Jawa Timur kita sudah ada sekitar 6 rumah sakit lapangan, Mas Kris, yang sudah kita bangun itu di Surabaya, di Jember, di Malang, di Ijen juga ada, kemudian di Bangkalan. Di Bangkalan baru saja kita rubah itu semula karantina menjadi rumah sakit lapangan.
untuk menampung pasien yang terkonfirmasi COVID. Dan hari ini kita ingin gagas karena sekolah-sekolah itu pada kosong ini, karena tatap muka mungkin akan ditunda ya. Kita mungkin akan pilih beberapa tempat-tempat sekolahan yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri atau mungkin tempat perawatan, karena memang luar biasa gitu. Tapi kunci semuanya itu adalah edukasi menurut saya. Edukasi dari orang-orang yang berintegritas ya, seperti Mas Kris ya, seperti tokoh-tokoh yang lain, Pak Zudan tadi, bahwa edukasi itu harus disampaikan dalam narasi yang sama dan disampaikan oleh orang-orang yang memang secara integritas memang memiliki pengaruh yang besar. Nah, ini menurut saya ini yang harus kita lakukan, dan sekali lagi saya ingin gerakan bersama tapi dibangun ya, didesain dari tempat masing-masing dengan segala kesadaran yang dimiliki, dengan segala kewenangan yang dimiliki, dengan potensi yang dimiliki, sehingga ketika bergerak bersama saya kira akan menjadi gerakan yang besar. Saya kira itu dari saya. Salam kenal juga untuk Mas Kris dan Bapak-Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Anwar Sadat, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Anak muda yang luar biasa. Ada beberapa hal sebenarnya saya tidak akan tanggapi, tapi harus ditanggapi karena masalah sinergi daripada antar lembaga dan sebagainya, dan juga beliau meminta saya langsung memimpin daripada gerakan ini. Tentu tergantung kawan-kawan, karena sebenarnya saya ini hanya didaulat sebagai penanggung jawab acara dan juga menjadi komunikator dari para inisiator dan para sesepuh, dan termasuk dengan pemerintah, istana dan sebagainya. Mungkin untuk selanjutnya ada tim pakar COVID ini sudah hadir, Dr. Yan Nugroho. Kami persilakan Dr. Yan memberikan pandangan nanti khusus untuk kepemimpinan, apakah saya ketua umum atau tidak. Monggo saja kalau memang ada kawan-kawan yang meminta, ya enggak apa-apa, saya pimpin langsung. Kemudian izin baik, habis ini habis Dr. Yan nanti Pak Imron Amin. Sekarang Mas Yudi Krisnandi minta saya memimpin gerakan relawan. Baik, enggak apa-apa. Kalau yang nggak sempat silahkan chatting. Kalau memang banyak yang minta ya mau nggak mau, karena ini saya adalah aktivis sosial dan saya hanya karena sosial saya mau pimpin. Tapi kalau politik saya memang kurang tahu, kira-kira seperti itu. Baik, Dr. Yan, silahkan sambil karena waktu juga, walaupun nanti ada tahap 2 nanti setelah Pak Amin kita baru bicara kepengurusan. Baik, Dr. Yan Nugroho, silakan. Dr. Yan Nugroho nggak monitor. Baik, Pak Amin. Imron Amin, silakan. Ya, terima kasih Pak Kris. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diberi kesempatan di forum yang sangat terhormat dan sangat membahagiakan ini. Kebetulan yang saya hormati Pak Anwar Sadat dan yang saya hormati Bang Karisma, dan di sini juga ada yang mulia Kiai Haji Maman Imanul Haq. Kebetulan kita satu alat kelengkapan dewan yang ada di MKD, dan yang saya hormati seluruh yang sudah hadir di Zoom meeting ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, langsung saja untuk singkat waktu. Jadi begini, Pak Kris, saya sedikit menyampaikan saja. Jadi saya ingin menyampaikan apa yang saya alami pada saat ini dan pada detik ini. Jadi saya ingin menyampaikan terkait trust ya, terkait kepercayaan masyarakat baik kepada pemerintah dan para medis. Tentunya tidak semua yang bisa kita persalahkan. Cuman pada saat ini saya ditelepon sama istri saya, dan kebetulan istri, anak saya pertama dan adik ipar saya lagi terpapar. Jadi mereka isoman, dan mertua saya ada di Kabupaten Bangkalan,
Madura, sekarang lagi ada di RSUD. Barusan saya ditelepon bahwasanya mertua perempuan saya itu butuh donor darah AB+. Dan alhamdulillah kita udah dapat beberapa kantong. Namun ada pernyataan yang buat kita sangat terkejut gitu loh, Pak Kris. Makanya saya dengan hormat di forum ini agar kita bisa berbuat bersama demi kebaikan Indonesia yang lebih baik lagi. Bukan sekarang tidak baik, tapi kita ciptakan yang lebih baik dan kita ciptakan yang lebih sejahtera lagi. Bahwasanya donor darah AB yang sudah sampai di rumah sakit harus dikawal. Jadi pertanyaan kecil saya, kenapa harus dikawal? Toh itu kita yang mencari sendiri, bukan dari rumah sakit. Bahkan tadi juga saya menghubungi saudara saya yang ada di Gresik, kebetulan dia punya rumah sakit Gresik, kita bertanya terkait donor darah AB. Jadi 2 kantong yang dikirim ke mertua saya, yang satu entah kemana, yang satu semoga aja benar-benar didonorkan kepada mertua saya. Jadi pada intinya poin di sini, sebelum kita melangkah, bagaimana cara kita memberi suatu meyakinkan pada masyarakat bahwasanya kita ini bersama-sama ingin memerangi COVID-19. Saya sendiri warga asli Madura dan saya alhamdulillah diberi kepercayaan jadi anggota DPR RI. Dan kemarin beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait penyekatan yang terkesannya bahwasanya khususnya Kabupaten Bangkalan itu Madura tempat sarang penularan COVID. Karena memang oleh wali kota itu dia penyekatan tanpa pemberitahuan pada 4 kabupaten. Jadi saya sepakat dengan Pak Koko tadi, kita harus bersinergi dan satu frekuensi untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Dan setuju juga kita berpikir dampak dari ekonomi. Oke, kita bisa berpikir bahwasanya seperti ya alhamdulillah ya kita tetap harus bersyukur di mana kita mempunyai penghasilan yang kita juga harus berpikir bagaimana dengan yang lainnya. Seperti yang UMKM, dengan ada PPKM mereka tidak bisa berjualan, tentunya ekonominya sangat ambruk, sangat merosot. Jadi di sini butuh kerja keras dan butuh perjuangan kita bersama untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Nah, memang pemerintah tentunya berpikir untuk memperbaiki keadaan negara kita. Jadi sedikit itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Kris. Jadi harapan saya, ya saya sangat setuju apabila Pak Kris Budi Harjo ini menjadi ketua. Jadi harapan kita ke depan, mari kita bangun kepercayaan masyarakat, kita membangun satu frekuensi demi Indonesia yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja poin-poin yang sedikit saya bisa saya sampaikan. Jadi intinya terletak pada kepercayaan. Bagaimana cara kita meyakinkan mereka, memberi edukasi agar mereka bisa memahami dan menerima dengan baik. Mungkin itu Pak Kris yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang sopan, kurang berkenan. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Imron Amin. Luar biasa pandangannya, tokoh muda Jawa Timur yang ada di DPR RI. Dan ini menunjukkan kebersamaan kita ya. Mohon maaf Pak Imron Amin pendukung utama Pak Prabowo ya. Jadi Pilpres ini sudah selesai. Gerakan Relawan Bersatu ini benar-benar bersatu. Kita hilangkan daripada baju kita masing-masing, baju politik kita adalah aktivis sosial dalam gerakan ini, aktivis kemanusiaan perang total melawan COVID-19, sehingga semua komponen bangsa yang bersedia, siapapun dia, apapun posisinya, kita akan satu padukan di dalam gerakan ini, mulai dari rakyat biasa sampai dengan para pejabat. Baik, untuk selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Laksamana Madya Widodo, yang sekarang masih di Surabaya. Beliau mantan Sekjen Kemhan, juga Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, sekarang sudah purnawirawan.
Jadi luar biasa. Baik, mungkin Pak Mujid siapa? Pak Mujid Hermani dulu, ya, silakan untuk menyampaikan.